hati saya. Saya memuji Tuhan dengan sukacita, karena Roh Suci berkarya di hati saya. Hidup kekal abadi, damai sejahtera. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena, awit Roh Suci makarya ing manah kula. Gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau menyelesaikan doa malam ini. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan sehingga kami merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadikan bekal untuk hidup kami. Juga ketika kami merenungkan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami Tuhan berikan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih ingin melanjutkan ini kali yang terakhir, yaitu yang ke-22. Boleh disebut doa malam yang ke-22 atau episode yang ke-22 dalam menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto dan juga Ibu Indah Triustari di Salatiga, yang menanyakan mengenai penjelasan tentang bahasa roh, atau tepatnya karunia bahasa roh. Nah, saya ingin mereview sebentar beberapa hal yang sudah lalu, walaupun ini sudah saya ulang-ulang, mulai dari episode pertama atau mulai dari kali pertama saya menjawab dalam doa malam. Ini sudah kali yang ke-22 atau yang terakhir. Jadi sekali lagi bahwa bahasa roh itu ternyata tidak semua kalangan Kristiani bisa menerima. Ada kalangan Kristiani yang tidak bisa menerima, ada yang bisa menerima dan menghidupinya. Nah, yang tidak bisa menerima ada beberapa alasan. Tetapi kalau yang bisa menerima, meyakini bahwa bahasa roh itu dijelaskan oleh firman Tuhan, ada di kitab suci dan bisa dihidupi sampai hari ini. Nah, untuk kalangan yang tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa
menjelaskan alasan-alasannya. Lebih banyak tentu saja saudara dapat memahaminya dan sudah saya jelaskan di dalam beberapa kali doa malam yang lalu saudara ya. Nah sekarang karena Bu Endah Tires tadi juga menanyakan ingin memiliki karunia bahasa roh, sudah minta tapi kok belum diberi-beri, makanya saya mencoba menjelaskan bagi kalangan yang bisa menerima bahasa roh itu. Nah bagi kalangan yang bisa menerima bahasa roh ternyata memahami bahwa bahasa roh itu dipercaya melalui pembahasan akan firman Tuhan merupakan salah satu dari karunia roh ya. Karunia-karunia roh itu bagi yang mau memahaminya dan mau mempercayainya itu berbeda dengan karunia Tuhan pada umumnya. Ya, karunia roh itu hanya ada 9, paling lengkap disebutkan adalah di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Nah, nanti kita baca beberapa bagiannya. Nah, lalu kepada Ibu Endah kemarin juga sudah saya sampaikan untuk membaca di pasal berikutnya yaitu pasal 14 ayat 1 dari 1 Korintus itu firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi di situ dikatakan atau diperintahkan supaya mengusahakan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa karunia bahasa roh ini juga sudah, ini review saja dari yang lalu, sudah kita teliti bahwa karunia-karunia roh termasuk bahasa roh itu adalah karunia yang supranatural, karena disebutkan antara lain karunia menyembuhkan, karunia membuat mukjizat dan lain-lain. Itu baca sendiri nanti di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 ya. Karunia hikmat ya dan seterusnya, karunia iman. Jumlahnya ada 9. Nah, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia itu dipercaya sebagai kelengkapan pelayanan. Jadi bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan lebih lagi, itu alangkah baiknya kalau memiliki karunia roh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah memiliki karunia roh itu jangan merasa menjadi orang Kristen unggulan. Tidak boleh merasa sebagai orang Kristen kelas 1, yang lain itu kelas 2 karena tidak memiliki karunia roh. Bukan seperti itu. Karena karunia roh itu diberikan kepada umatnya, jelas oleh firman Tuhan dikatakan untuk membangun jemaat. Nah, kalau karunia bahasa roh itu untuk membangun dirinya sendiri. Kalau untuk membangun diri sendiri pada akhirnya juga membangun jemaat kan. Jadi kalau seorang warga jemaat kemudian suka membangun dirinya sendiri dengan berbahasa roh, berdoa dengan bahasa roh dan seterusnya, maka pada akhirnya kan juga jemaat dibangun ya, karena banyak orang yang imannya baik seperti itu. Logikanya seperti itu. Nah, lalu yang sudah kita pahami juga bahwa bahasa roh itu tidak bisa dipelajari seperti bahasa-bahasa dunia pada umumnya. Seperti bahasa Indonesia itu harus menirukan satu kata lalu satu kata itu diartikan, seperti itu tidak bisa. Karena ini karunia yang bersifat adikodrati atau bersifat supranatural. Jadi bahasa roh itu tidak bisa diajarkan dengan menirukan kata per kata, itu tidak bisa. Kalau ada yang mengajarkan semacam itu, kalau menurut saya salah itu. Ya, itu nanti bukan karunia lagi, tapi itu ajaran namanya itu. Nah, makanya kalau saya diminta oleh Ibu Titin penanya itu supaya memberikan contoh, itu saya tidak bisa ya memberikan contohnya. Itu bahasa roh itu diucapkan sesuai yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang bersangkutan. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu Indah adalah sudah lama meminta ingin memiliki bahasa roh itu. Jadi bahasa roh itu sebetulnya kalau lebih lengkapnya sudah kita teliti juga ya melalui firman-Nya. Jadi saudara yang mau memahami akan hal ini atau mau mengenali akan hal ini sebaiknya melihat seri-seri berikutnya. Judulnya adalah Karismatika part 1, part 2, part 3 sampai yang terakhir part atau bagian ke-22 saat ini.
Nah, nanti lebih lengkap di sana, itu ya. Rupanya Bu Indah sudah cukup menyadari bagaimana kalau memiliki karunia bisa berkata-kata dengan bahasa roh itu memiliki banyak kemampuan atau banyak keuntungan, maksud saya, banyak keuntungan. Antara lain karunia bahasa berkata-kata dengan bahasa roh, maksud saya, karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu digunakan untuk yang disebutkan oleh firman Tuhan ya, yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah untuk berkata-kata dengan orang lain, tapi harus ada atau disertai dengan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Jadi misalnya memberikan kata penghiburan, nubuatan atau apa dengan bahasa roh, harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, firman Tuhan justru berkata jangan berkata-kata dengan bahasa roh, tidak boleh berkata-kata dengan bahasa roh di depan umum, nah gitu ya. Lalu karunia berkata-kata dengan bahasa roh juga digunakan untuk membangun dirinya sendiri. Kalau itu kan berarti untuk berdoa, karena Rasul Paulus mengatakan aku juga berdoa dengan rohku, tapi berdoa juga dengan akal budiku. Nah, dalam hal ini diartikan berdoa dengan rohku itu bukan hanya diam saja. Kalau diam saja berarti orang yang berdoa dengan tidak bersuara itu lalu diartikan sebagai itu berdoa dengan bahasa roh, bukan begitu. Wong ini berkata-kata kok, berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, jadi untuk membangun dirinya sendiri, untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, bahasa roh juga digunakan untuk memuji. Rasul Paulus menuliskan, aku juga memuji dengan rohku, tapi aku juga memuji dengan akal budiku. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak gampang dimengerti, tetapi saya rasa kalau menurut saya juga tidak sulit dimengerti. Karena apa? Paulus mengatakan, dan ini kita percaya sebagai ilham Roh Kudus yang diberikan kepada Rasul Paulus untuk kita percaya sebagai firman Tuhan. Kalau Paulus mengatakan pada waktu aku berdoa dengan rohku, akal budiku tidak berdoa. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau saya berdiam diri terus akal budi saya berdoa, saya tidak mengucapkan, tapi akal budi saya mengatakan, Bapa di surga, tolonglah saya hari ini untuk mengatur waktu dengan baik. Itu berdoa kan dengan akal budi. Itu walaupun berdiam diri. Tapi kalau Paulus mengatakan bahwa ketika aku berdoa dengan rohku, maka akal budiku tidak berdoa, itu berarti berkata-kata dengan bahasa roh, tapi akal budinya bisa memikirkan hal-hal yang berbeda, dan itu dialami oleh banyak orang. Ya, sudah gitu aja. Jadi kalau nanti kurang jelas lagi ya bisa menanyakan lebih detail lagi, itulah itu ya. Ketika aku memuji dengan rohku, maka akal budiku tidak memuji. Ketika aku memuji dengan akal budiku, itu kan kalau saya mengucapkan pujian kami memuji kebesaranmu, akal budi saya mengatakan itu dan saya ucapkan dengan ucapan saya. Tapi kalau dikatakan aku memuji dengan rohku, nah itu memuji dengan bahasa roh, tapi akal budinya mungkin berbeda dengan apa yang diucapkan. Yang diucapkan itu dikatakan kalau dengan bahasa roh itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, gitu loh. Jadi kita mengikuti firman Tuhan saja, itu untuk kita lakukan. Dan sekali lagi saya katakan, mungkin bagi saudara yang belum memiliki dan belum bisa menerima hal ini, tidak sulit membayangkan, tidak bisa membayangkan, ya. Tapi kalau bagi orang yang mau menerima, nah itulah ikut Tuhan itu kalau menurut saya sangat dipengaruhi oleh iman. Jadi kalau iman kita bisa menerima, ya nanti akan menerima. Tapi kalau iman kita tidak mau menerima, ya menolaknya, ya sudah tidak akan menerima. Seperti itu kan. Jadi contohnya mulai dari awal aja. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, gitu, ya sudah Tuhan itu ada menolong kita. Nah, sebagai orang beriman dan manusia rohani, orang beriman dan manusia rohani, sekali lagi, karena banyak orang beriman tapi bukan manusia rohani. Saya bisa sebutkan akan hal ini dan bisa tunjukkan ciri-cirinya dan seterusnya sebagai hamba Tuhan katakan. Itu saudara ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman dari awal aja misalnya, Tuhan itu ada enggak? Enggak ada, mana tidak kelihatan kok. Selesai. Tapi kalau bagi orang beriman, oh Tuhan ada. Kenapa? Dasarnya sejarahnya Tuhan itu pernah memperlihatkan diri kepada manusia, dan saya percaya sejarah itu benar, bahkan sampai hari ini masih berkarya, masih dengan hal-hal yang ajaib, yang gaib saya lihat. Nah, gitu. Mau apa lagi? Itu kalau sudah ada sejarahnya, sudah ada bukti nyatanya, janji-janjinya berlaku sampai hari ini, ya sudah toh. Sebagai orang beriman saya percaya. Nah, itu iman itu baru percaya bahwa Tuhan itu ada.
Ini yang saya katakan kemarin bahwa kalau orang tidak mau percaya, tidak punya iman, ya sudah, orang komunis nanti akan mengolok-olok gitu. Oleh olokan-olokan orang komunis kita bisa terpengaruh. Orang yang beragama itu orang yang agama itu candu gitu. Nggak ada Tuhan itu gitu. Ya sudah selesai begitu. Tapi sebagai orang beriman dan saya dan saudara berusaha menjadi manusia rohani, maka kita percaya Tuhan itu ada. Nah sekarang iman berikutnya adalah langsung saja pertanyaan dari Bu Indah, bagaimana untuk bisa menerima karunia bahasa roh itu. Nah sekarang saya tinggal merangkum. Mari kita baca kembali 1 Korintus pasal yang ke-12 mulai ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat ya. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada 9 ya. Nah lalu saya ingin mengajak yang kemarin sudah kita teliti di Matius pasal 8 ayat 13. Tuhan Yesus berkata kepada perwira di Kapernaum itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi terutama kepada Bu Endah, sore hari ini saya ingin menyatakan sudah komplit kita, sekarang tinggal mempraktekannya saja. Jadi mempraktekannya itu begini, dalam kita mengejawantahkan iman, mengaktualisasikan iman, maka iman itu bisa kita hidupi. Kalau kita percaya ya kita percaya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata menjadi dalil rohani, ya kemarin itu kita pakai istilah dalil rohani, jadilah seperti yang engkau percaya kata Tuhan. Berarti kita bisa percaya, jadilah seperti yang aku percaya, aku iman yang ada padaku, kayak gitu toh. Jadi seperti percayaku, kayak gitu. Nah sekarang Bu Endah Trilestari sudah minta Tuhan berikan kepada saya karunia bahasa roh itu, begitu. Nah sekarang pertanyaannya, Ibu dan mungkin saudara yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama, ketika saudara sudah meminta, kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu Tuhan menjawab, jadilah seperti yang kau percaya. Lalu siapapun, katakanlah Bu Indah ya, atau saya, habis berdoa itu, oh ya Tuhan terima kasih, saya sudah diberi. Oke, sudah diberi. Sekarang karena sudah diberi berarti Anda sudah punya kan? Ya. Ingat Markus 11 ayat 24 ya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Loh itu firman Tuhan loh, kita ini menghidupi firman Tuhan saja. Nah sekarang saya ingin beritahukan ini yang terakhir, karena ini jawaban yang terakhir maka ini tinggal praktek gitu ya. Kelemahan banyak orang itu kemudian tidak mau mempraktekannya. Bagaimana tidak mau mempraktekannya? Saya kok curiga, seperti yang banyak saya jumpai di banyak orang. Sudah berdoa, sudah punya iman, percaya bahwa diberi apa yang diminta itu. Ya, dalam hal ini fokus kita sedang berbicara masalah karunia roh ya, yang disebut berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang Bu Indah sudah minta dan sudah mungkin akan berkata, sudah Pak, sudah, saya juga sudah begitu, sudah punya percaya itu. Pertanyaannya, lah Ibu mempraktekkan apa enggak? Gitu loh. Kalau yang namanya mempraktekkan bahasa, wong nama saja berkata-kata dengan bahasa roh, berarti harus praktek. Apa yang dipraktekkan? Membuka mulut,
mengeluarkan suara dan mengucapkan kata-kata. Nah, ini yang seringkali orang tidak punya keberanian di situ. Itu mirip ketika orang berkata, nanti karunia kesembuhan, ya, karunia kesembuhan, karunia menyembuhkan di sana dituliskan. Itu bagaimana prakteknya? Menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus toh, karena firman Tuhan berkata bahwa nama Yesus punya kuasa. Apa saja yang diminta dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan. Orang sakit akan sembuh, bahkan diperintahkan tumpangkan tangan, meletakkan tangan atas orang sakit dan sakitnya hilang, orangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bahasa Jawa disebut soko sawabe jenengku, karena kuasa namaku, gitu. Nah, itu sudah sering kita bacalah, ada di dalam kitab Injil. Tuhan Yesus menyatakan hal itu, Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 14 dan seterusnya, dan masih di beberapa tempat yang lain. Nah, sekarang kita mempraktekannya. Tapi kalau ada orang yang suka saya pengen diberi karunia untuk dapat menyembuhkan, tetapi tidak pernah mempraktekannya, tidak berdoa, tidak menumpangkan tangan, meletakkan tangan atas orang lain, tidak mengusir penyakit, ya kapan bisanya? Ya kan harus praktek kan begitu. Demikian juga dengan yang lebih mudah lagi, dalam berbahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika percaya sudah diberi, ya sudah dipraktekkan. Caranya bagaimana? Buka mulut, mengeluarkan suara, membentuk kata-kata. Nah, ini yang seringkali orang terbenturnya di sini. Nanti kalau mengucapkan kata sembarangan, jangan-jangan bukan bahasa roh. Nah, ini saya ingin menyampaikan supaya Bu Indah lebih paham. Anda tahu yang namanya bahasa? Yang namanya bahasa itu adalah menyampaikan sesuatu yang ada di hati kepada orang lain. Oke? Bahasa itu apapun bentuk bunyinya, tapi itu sebetulnya hanya sarana untuk menyampaikan maksud kita kepada orang lain. Nah, bahasa yang sudah biasa kita gunakan itu lalu diberi label bahasa masing-masing. Contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau orang berkata, datanglah kemari, datanglah kemari. Nah, orang sudah ngerti bahwa itu diminta yang bersangkutan datang kemari. Bagaimana dengan bentuk kata yang lain? Bahasa Inggris berkata come here, datanglah kemari. Tapi beda ucapannya toh. Lalu bagaimana kalau dengan cucu saya yang umur hampir 1,5 tahun? Dia ada di box tadi barusan ini. Saya ada di tempat jauh. Dia berkata gitu. Saya tahu apa artinya itu. Supaya saya datang dan menggendong dia. Loh, dia berkata itu ada maksudnya. Nah, kalau sekarang saya berkata kepada Tuhan dan firman Tuhan berkata, bahasa roh itu mengucapkan hal yang tersembunyi. Saya enggak peduli kalau orang lain mengatakan bahwa wah, ini sedang mabuk anggur manis ini kan sejak Pentakosta pertama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, orang-orang Farisi, orang-orang jahat mengucapkan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang penting kan iman kita. Gitu Saudara. Saya beri contoh lagi. Rekan saya pendeta menceritakan sebuah kisah. Punya teman pergi ke Singapura sekeluarga. Lalu di Singapura itu melihat pasar malam di negeri orang. Ini orang Indonesia ini mengajak anaknya yang kecil yang umur sekitaran antara 2 sampai 3 tahun begitu. Yang masih belajar berjalan itulah, ngomong aja belum lengkap lah gitu ya kata-kata yang dikuasainya gitu. Di pasar malam itu, pasar malam ini hilang anak itu, entah bagaimana hilang. Bagaimana kebingungan bapak ibunya. Ini bukan di Indonesia loh. Lalu bagaimana dia diumumkan di pengeras itu bahwa dalam bahasa Inggris bahwa kalau ada menemukan anak yang kalau ditemukan itu diserahkan orang tuanya, dibawa ke pos keamanan. Kalau malah dimanfaatkan, dijual bagaimana? Waduh, bingung pikirannya. Singkat cerita, anak itu ternyata sedang berdiri melihat di tempat permainan anak-anak gitu.
Dan setelah lama dicari, orang tuanya kemudian menemukan anak itu. Apa yang diucapkan oleh orang tua itu sambil memeluk anaknya, dia berkata, "Hais," sambil nangis. Saya bertanya, apa arti kata hais? Hais, begitu. Artinya kalau diucapkan, "Nah, aku sudah mencari engkau kemana-mana, aku hampir kehilangan engkau, aku sudah putus asa, waduh, aku lebih gitu. Tapi hanya diucapkan satu kata, hais. Nah, juga demikian dengan bahasa roh. Bagi orang yang mau percaya, mengucapkan sebuah kata-kata dan hatinya tertuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadilah seperti yang engkau percaya. Cukup dipahami? Oke, Bu Indah Lari, sekarang kita tinggal praktek saja. Jadi nilai yang boleh saya bagikan sekarang ini, kalau kurang jelas nanti masih lagi, tapi habis ini kita mau ganti topik ya, tidak menjawab pertanyaan Bu Titin dan Bu Indah terus. Nilai, mintalah kepada Tuhan, ini tentang bahasa roh ya, mintalah kepada Tuhan, terima dengan iman dan hidupilah. Hidupilah itu praktekkan dalam hidupmu itu. Apa yang sudah Anda terima itu, maka anugerah Tuhan itu langsung menjadi milik kita. Saya ulangi, mintalah kepada Tuhan, terima dengan iman dan hidupilah. Apa yang sudah Anda terima itu, maka anugerah Tuhan itu langsung menjadi milik kita. Tuhan dipuji. Puji Tuhan, saya menyelesaikan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Titin dan Ibu Endah selama 22 episode atau 22 kali doa malam. Dan sekarang mari kita mengakhiri doa malam ini dengan melayani Tuhan dengan doa, serta juga mendoakan teman-teman nama-nama yang terutama yang membutuhkan kesembuhan untuk kita doakan. Katakan, kuduskan hati kami untuk kami berdoa dan menyembah. Haleluya. 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 Amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, sekarang kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan mohon Roh Kudus semakin menuntun sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu, terutama kepada Ibu Titin Joko Susanto dan juga Ibu Endah Tristari di Salatiga. Tuhan memberkati, Tuhan perlengkapi dengan perlengkapan pelayanan lebih lagi dan hidupnya semakin menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, dan sekarang kami juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan ingat, Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kami dalam minggu ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMasiah. Tuhan menolong, memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Salatiga, saudara kami Anak Alegio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta,
saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa kami, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Kami mengucap syukur semua yang kami kerjakan, kami mohon Tuhan yang menolong dapat kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan semuanya, dan Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami mengingatkan doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Juga ada doa pagi jam 5 pagi, yang doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kami sangat mengharapkan dukungan. Terima kasih kepada semua yang sudah banyak mendukung, dan juga tetap mengharapkan dukungan saudara, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.